DPR periode 2019-2024 telah menyelesaikan rapat paripurna terakhir. Dengan berakhirnya rapat paripurna hari ini menandakan hari terakhir Wakil Rakyat periode 2019-2024 berkantor di Senayan. Ya, informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar, langsung dari gedung DPR RI. Selamat siang, Sheha. Selain rapat paripurna, apa saja yang dilakukan oleh Wakil Rakyat periode 2019-2024 di hari terakhir menjabat? Sangat istimewa bukan karena saya mengakhiri 5 tahun, tapi karena saya mengakhiri pengabdian legislator selama 20 tahun. Sehingga saya sudah merasa cukup mengabdi melalui legislatif ini sejak 99 dan selalu menjadi pimpinan DPR. Gus, ini kan kemarin memilih untuk maju sebagai calon wakil presiden sehingga tidak maju lagi jadi calon anggota DPR. Ada kekecewaan nggak? Oh tidak, saya sangat bersyukur, bangga juga karena telah mewarnai demokrasi di Indonesia dan banyak sekali monumen-monumen demokrasi yang sudah kita bikin ya, baik di kepartaian, di masyarakat sipil, di gagasan demokrasi, gagasan perubahan, gagasan pembangunan yang berdasarkan pengalaman saya 20 tahun terakhir. Nah, itu yang paling berkesan adalah bahwa akhirnya perbedaan apapun semuanya sangat baik-baik saja di ujungnya. Mungkin boleh dilihatin ada buku apa aja sebenarnya di sini, Gus. Dari tadi dilihat ini banyak sekali buku atau memang hobinya baca, Gus? Macam-macam, ini ada buku dari catatan dari Senayan dari seorang teman, kemudian ada pengalaman-pengalaman dari berbagai kegiatan di DPR yang menurut saya bermanfaat untuk teman-teman yang sudah dan yang akan menjadi legislator. Gus, ini selama 5 tahun ke belakang ada catatan nggak, Gus, untuk anggota DPR dan mungkin harapan untuk 5 tahun ke depan ini bagaimana? Ya, bangsa ini butuh demokrasi yang sehat ya. Bangsa ini butuh demokrasi yang kuat supaya apa? Supaya ada kepercayaan publik dari dunia internasional. Supaya stabilitas terwujud dengan sangat solid gitu, tidak semu. Sehingga tolong DPR benar-benar mempertahankan demokrasi itu untuk kemajuan ekonomi kita, kemajuan pembangunan kita. Sehingga harus diteruskan, jangan dihentikan. Karena kalau demokrasi terhenti artinya kepercayaan investor akan turun. Oke. Gus, mungkin boleh dijelaskan deh, ini sebentar lagi mau dilantik pemerintahan baru. Arah PKB ini gimana, Gus? Karena kita tahu sudah gabung di Kim Plus, menterinya ada berapa, masuknya menteri apa? Sebutin, Gus, boleh. Ya, sejak diputuskan oleh MK dan kemudian diputuskan oleh KPU, kita berdiskusi terus dan akhirnya diputuskan dalam rapat kerja nasional. PKB menjadi bagian pendukung pemerintah yang akan membawa perahu kepemimpinan negara dan pemerintahan di bawah presiden baru kita, Pak Prabowo. Nah, kebersamaan dengan Gerindra, Pak Prabowo dan partai-partai lain adalah kebersamaan untuk mempercepat suksesnya pembangunan. Sehingga sampai detik ini kita tidak ambil pusing lah, dapat menteri atau tidak nggak jadi masalah. Jadi nggak masalah tapi tetap di bawah pemerintahan? Tetap menjadi bagian dari kekuatan yang mempercepat dan mensukseskan pembangunan nasional. Gus, oke, satu lagi topik yang ingin kami bahas itu soal pansus haji. Ya. Gus kan masuk ke dalam pansus haji juga nih. Mungkin apa aja sih, Gus, yang penting di dalam pansus haji ini setelah ada temuan-temuan yang didapat? Ya, saya bangga di periode 5 tahun terakhir ini akhirnya ada angket ya. Angket itu untuk apa sih? Memperdalam yang tidak mungkin dilaksanakan di komisi atau di alat kelengkapan DPR. Nah, karena bersifat angket, maka dia bisa menelusup ke basis-basis data dan fakta. Banyak temuannya, salah satunya adalah manajemen yang taat asas. Ini tidak berjalan dengan baik. Kalau itu dijalankan, insya Allah tidak ada masalah di depan. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini menteri harus benar-benar good governance diterapkan, benar-benar akuntabel. Dan yang ketiga tentu jangan sampai
merugikan ya, ada yang ngantri terlampau lama, tapi ada yang nggak pakai ngantri, kayak gitu-gitu. Tadi ada rekomendasi untuk Menteri Agama yang kompeten, Gus Imin nggak mau mengajukan diri. Enggak, kita pada posisi tidak menuntut sesuatu, pokoknya kita sebagai bagian dari demokrasi yang kalah ya kita kemarin ya, kita ya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan kepemimpinannya untuk melangsungkan proses pemerintahan. Terima kasih Gus Imin atas waktunya. Selamat berberes kembali. Terima kasih. Baik, Marcel kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.